Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah isoman. Ingat, sholat itu menjaga kesehatan. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal seperti rahasia gerakan sholat yang ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah, ada manfaat dari sujud, terus juga ada manfaat dari duduk di antara dua sujud yang luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi masih tadi ada satu pertanyaan saya nih, jamaah di rumah juga udah nanyain, Bib. Gimana nih, Bib? Tadi katanya ada sholat sunnah yang manfaatnya untuk kesehatan itu luar biasa. Apa aja sih, Bib? Siap. Nah, langsung aja dijawab, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sunnah Nabi, solat-solat sunnah itu Masya Allah mempunyai fadilah dan kenikmatan. Secara zahir dan secara batin. Di antara solat yang afdol, solat sunnah mempunyai fadilah yang sangat banyak adalah miqdad solat tahajud. Aduh, Masya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagian malam itu ketika kalian bangun untuk menunaikan solat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan kalian dengan tempat yang sangat terpuji. Jadi ketika kita solat, kita sudah tempat itu sudah imun naik itu. Waduh, Buat Masya kesehatan. Allah. Jadi bisa mengendalikan kita punya emosi. Mengendalikan emosi. Itu Betul. pertama, mengendalikan emosi. Kenapa? Jadi waktu kita bangun kan, orang bangun maka fadilahnya besar itu kan bangun kan berat. Betul, betul. Berat betul, itu Habib. untuk Berat melakukan banget, sholat. Emosi kita bisa kendalikan. Hawa nafsu kita bisa kita kendalikan untuk melakukan wudhu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Makanya Allah. hadis Nabi yang pertama ketika beliau sampai ke kota Madinah, atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada halayak, kepada sahabat-sahabat pada saat itu? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Naik lagi imunnya. Waduh, Masya Apa? Allah. Ya ayuhan nas. Kata Nabi, ini merahnya yang mana ini? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, absus salam. Ayo sebarkan salam. Nanya sama orang, negor sama orang, kemudian wa at'imut ta'am. Ayo berikan makanan sedekah. Kemudian Nabi mengatakan wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu bilaili wan nasuniyam, maksudnya sholat tahajud. Sholatlah ketika orang lagi lalai tidur. Aduh, kita sholat. Apa Nabi katakan? Tadkhulul jannata bisalam, maka dia akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Jadi fadilah zahir dan fadilah batin ini sangat berkaitan dengan orang sholat tahajud. Pertama, dia bisa mengendalikan emosi. Kedua, orang sholat tahajud dengan fadilah yang sangat banyak sampai Nabi mengatakan sholatul lail afdal min sholatin nahar ka fadli, seperti kemuliaan sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Sholat malam itu lebih afdal daripada sholat sunnah siang hari, seperti afdalnya orang yang sedekah rahasia daripada sedekah yang terang-terangan dikasih tahu. Ini hadis daripada. Nah, dengan sebab itu tadi mengendalikan emosi. Betul, Masya Allah. Mengendalikan emosi. Jadi susah itu, dia tahan untuk sedekah sir saja daripada sedekah alannya. Itu kemuliaan dan fadilahnya. Mengendalikan emosi, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nanti saya katakan tadi naikin imun. Jadi subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat tahajud. Waduh, jadi itu adalah supaya kita imunnya itu secara alami tumbuh ya Habib, meningkat. Betul. Aduh, Masya Allah, luar biasa, nambah ilmu baru. Terima kasih Habib. Nah, tapi saya pernah dengar juga nih katanya ada satu sholat lagi yang bisa meningkatkan kesehatan. Tapi supaya nggak penasaran, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Adek, sholat subuh nak. Ti, cantik.
Sholat subuh ndak? Ayo dong. Tunjukkan aksimu, Rek. Sholat subuh, ayo. Ayo, tak antar ayo. Bangun. Ayo, antar wudhu ayo. Allah. Wudhu ya. Waduh, Masya Allah hebat. Nah ini saya lagi belajar nih, saya lagi ngajarin anak saya supaya bisa ikut saya sholat subuh biar ikutan dulu, ngeliatin dulu minimal. Tapi lumayan PR ya, karena kan kalau anak kecil agak belum ngerti gitu, taunya ngantuk tidur aja. Luar biasa orang tuanya sudah mengenalkan sholat subuh. Nah saya pernah dengar juga nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, kan kalau misalnya azan sholat subuh tuh ada kalimatnya, as-salatu khairum minan naum. Naumnya panjang apa enggak? As-salatu khairum minan naum. Kalau di Indonesia, kalau di Mekah. Sebenarnya? As-salatu khairum minan naum. Aduh, Yang mana yang Masya benar? Saya feeling saya sih di sana yang benar. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Alhamdulillah. Jadi gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Masya Allah, saya udah deg-degan, takutnya saya selama ini salah nih Masya Allah. Nah bener gak sih, kan itu berarti kalimatnya artinya kalau misalnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Insya Allah. Nah jadi mungkin sholat subuh itu bener gak sih ada manfaatnya untuk kesehatan kita? Nah ini saya mau tanyain, banyak juga jamaah yang nanya nih, silakan Ustadz yang boleh dijawab. Tabe kembali guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Iqdad serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pakar kesehatan yang semakin mengkaji kesehatan, semakin meyakini, semakin beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa benar-benar Rasulullah itu bukan berbicara atas nafsunya, tapi ternyata yang membimbing Rasulullah SAW mengajarkan kita adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Benar agama yang dibawanya adalah agama yang benar-benar insya Allah membawa kita semua ke jannahnya Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Allah, ya Mohon Allah. izin daripada menyampaikan apa yang kami baca. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Keutamaan pertama daripada waktu subuh, daripada sholat fajar, kemudian bangun lebih awal, yakni ternyata bangun lebih awal dan melaksanakan Quran. Jadi kalau ada Al-Quran, ada Quran. Jadi kalau Al-Quran itu ya Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran kalau pakai alif lam. Ada juga Quran, tidak pakai alif lam. Kalau Quran yang dimaksud adalah yang namanya segala jenis bacaan itu disaksikan para malaikat. Subhanallah. Segala jenis bacaan itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Maka yang disaksikan itu bacaan yang mana? Bacaan-bacaan yang kita lontarkan di waktu fajar. Subhanallah. Di waktu subuh. Maka kalau mau diterima doanya, mau khusyuk zikirnya, maka berzikir dan berdoanya di waktu fajar. Masya Allah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang kedua keutamaannya bangun di waktu pagi. Menurut penelitian yang kami baca, subhanallah, ternyata mood itu lebih baik. Mood itu lebih baik kalau bangun pagi. Kenapa moodnya bisa lebih baik? Karena rata-rata orang yang bangun subuh itu belum terlalu banyak pesan yang masuk. Betul, Belum terlalu banyak pesan yang masuk. Tapi kalau kita bangun siang, udahlah dari kantor, mungkin kalau teman-teman di rumah udahlah dari tugas kuliah gitu ya. Belum lagi daripada grup-grup teman-teman yang rese misalnya, atau daripada apa, dari berita-berita apa, itu udah rame banget handphone tuh. Jadi kita bangun siang, buka handphone udah terlalu rame. Langsung kita baru bangun nih udah masuk semua informasi yang baru. Maka ini ya langsung stres gitu. Tidak membuat diri menjadi tenang. Tapi kalau bangun pagi subhanallah masih fresh, paling yang bangun ini ini dari grup yang sering ngingetin tahajud gitu ya. Ada Haji Reno yang tiap malam gitu ya kirim tahajud gitu. Paling yang sering mengingatkan tahajud pagi-pagi misalnya dari orang Ada tua. yang ngingetin utang juga. Jadi kalau bangun siang tiba-tiba lihat utang lagi nih. Stres Jadi itu moodnya kurang baik. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mungkin mengetahui orang-orang sukses itu subhanallah rata-rata semua bangun pagi dan bangun di awal
daripada orang-orang yang tidak sukses. Mungkin kita tidak bisa juga sama ratakan. Mungkin ada yang bangun siang tapi sukses, tapi kita nggak pernah tahu pasti lebih sukses yang bangun pagi dibandingkan yang tidak bangun pagi. Contoh saja misalnya kalau teman-teman tahu Steve Jobs itu Betul. salah satu rahasianya adalah Betul. bangun pagi Waduh, misalnya. Belum lagi Masya ulama-ulama kita Allah. jelas lah, nggak usah dihitung kalau ulama kita pasti tahajud semua. Waduh, luar biasa. Makanya dulu guru bahasa Indonesia pernah bilang kayak gini, cinta itu bangun lebih pagi dan pergi lebih jauh. Nah sekarang baru kerasa ternyata benar. Setelah menjadi seorang suami, kita bangun lebih pagi, pergi lebih jauh. Masya Allah itu baru cinta. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah nih, kita bicara soal sholat, banyak banget yang mempertanyakan, wah manfaatnya ternyata banyak banget, juga banyak yang sekarang masuk ke sosial media kita nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, seperti biasa kita akan langsung mirroring dari Instagram Islam Itu Indah. Nah kita coba konekin dulu, sudah konek kah? Alhamdulillah sudah. Nah bismillahirrahmanirrahim, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram nih. Waduh sebentar, ini wifi-nya mati, saya coba cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan. Wah langsung aja deh, kita pertanyaannya sudah ada di layar monitor, tapi di handphone ini belum bisa di-connect nih karena sinyalnya sedang bermasalah. Kita langsung aja baca pertanyaannya. Dari Instagram Siti Nurula. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa sholat itu sama dengan istirahat dan sholat itu sama dengan juga olahraga. Apakah benar seperti itu Ustadz? Jazakallah khair. Nah ini boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Maksud daripada salat itu adalah sama dengan istirahat dan salat itu sama dengan olahraga. Ketika kita sudah menikmati salat. Sekali lagi, ketika kita sudah menikmati salat. Nah maka timbul perasaan rindu. Saya rasa orang-orang kantor tuh merasakan tuh. Orang-orang yang lagi sibuk tiba-tiba masuk waktu duhur, tiba-tiba pergi salat, itu nikmatnya bukan main. Karena kenapa? Merasa nyaman dan butuh salat. Sekali lagi, merasa nyaman dan butuh salat. Itulah ketika kita, jadi tubuh ini sebenarnya yang butuh. Ketika kita sudah duduk kelamaan, bekerja keseharian, tiba-tiba masuk waktu salat, itu terasa nikmat. Apalagi kita menyempurnakan wudunya, bergerak, terus kita menyempurnakan gerakan-gerakannya, maka ini jadi sarana juga begini. Saya katakan kenapa istirahat, kenapa dikatakan olahraganya. Karena di sini menjadi tenang. Adam setelah beraktivitas karena kesibukan. Jadi tubuh ini jadi tadi rengga, otot-ototnya kaku, dan ketika terjadi gerakan-gerakan salat itu menyebabkan dirinya jadi enak, perasaan jadi lancar lagi peredaran darahnya itu. Masya Allah, luar biasa. Nah langsung aja sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Karena pertanyaan banyak banget nih, takutnya ada yang gak kejawab marah-marah nih. Langsung aja yuk kita coba dulu nih dikonekin, kayaknya aduh lagi ada masalah. Coba. Ya, Insya Allah bisa lah. dari internetnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waduh Bisa kan? kayaknya gak bisa Oh, nih, iya. sedang bermasalah. Langsung aja berarti kita udah keep. Nah ini pertanyaan yang kedua, langsung kita bacakan aja dari Noviton _ Assalamualaikum Ustadz, 3 tahun yang lalu saya kecelakaan parah. Waduh, nauzubillah. Hingga kaki saya patah sampai sekarang belum pulih benar dan bagian lutut masih belum bisa ditekan. Saya belum bisa memulai sholat lagi karena hingga saat ini masih sering migrain. Udah berobat, sakitnya hilang-hilang timbul. Gimana ya Ustadz? Wah ini kasihan juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Boleh dijawab oleh guru Ustadz Syam, silakan guru. Tabe guru-guruku. Tidaklah satu musibah menimpa seorang mukmin kecuali dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala jikalau mereka mampu untuk bersabar. Jadi duri saja menusuk kaki kita, kata Rasulullah SAW, itu berupa ampunan dosa. Masya Allah. Apalagi kalau sampai kakinya patah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut sekaligus memberikan hadiah, yakni pengampunan
ampunan daripada dosa-dosa. Jadi mbaknya kalau mampu untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Karena kita lagi bahas sholat, maka bertakwanya kepada Allah semaksimal mungkin. Mungkin ibadahnya nggak seperti dulu lagi, Allah justru malah melihat nih orang ini bertakwa nih semaksimal mungkin nih. Dia ada sakit tapi dia berusaha untuk berdiri, ya kan? Kan orang sholat duduk itu kalau benar-benar udah nggak mampu berdiri. Betul, Kalau betul, masih mampu berdiri sambil nyender masih lebih utama berdiri sambil nyender dibandingkan duduknya. Maka subhanallah bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin dan ingat sakit itu adalah penggugur dosa. Allah Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Nah kita sekarang lagi bicara soal mengenai kesehatan. Banyak banget yang sekarang beli vitamin apa segala macam supaya imunnya itu terjaga. Nah saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz bener nggak sih untuk menjaga imun kita biar nggak ngedrop itu kan berarti kita harus menjaga sholat. Nah berarti orang-orang yang menjaga sholat itu insya Allah imunnya lebih kuat ya Ustadz ya. Ya iyalah, ini kan insya Allah bisa lah. Bisa apa nih Ustadz? Bisa, Bisa apa? bisa tunggu sebentar saja. Ya Allah, jadi nanti akan dibahas Ustadz Tunggu, hari ini ya. insya Allah kita bisa menaikkan imun sesaat lagi ya. Masya Allah, baik jamaah jangan kemana-mana nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi rahasia imun dinaikkan. Apa tuh? Ada sebentar.